Selamat datang kembali di video saya dengan mata kuliah semantik dengan judul Memahami Penamaan dengan Dosen Pengampu Bapak Immanuel Silitonga SPD MPD dengan saya Lepana Katisi Hombing dengan nomor 2009-20007. Baiklah teman-teman, dalam penamaan ada 9 yang menyebabkan proses terjadinya penamaan. Tetapi saya hanya akan menjelaskan 6 penamaan. Yang pertama, peniruan bunyi. Yang kedua, penyebutan bagian. Yang ketiga, penyebutan sifat khas. Yang keempat, penemu dan pembuat. Dan yang selanjutnya, tempat asal. Dan yang terakhir, bahan. Dan yang ketiganya lagi itu adalah keserupaan, pendekatan, dan penamaan baru. Oke, selanjutnya itu saya akan menjelaskan apa itu penamaan. Nama merupakan kata-kata yang menjadi label setiap makhluk, benda, aktivitas, dan peristiwa di dunia. Cara mendapatkan kata-kata, belajar, dan menirukan bunyi-bunyi yang merupakan untuk pertama kalinya. Penamaan dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia dalam KBBI berarti proses secara perbuatan menamakan. Dan menurut seorang ahli Kris Dalaksana pada tahun 1993, penamaan diartikan sebagai proses pencarian lambang bahasa untuk menggambarkan objek, konsep, proses, dan sebagainya, biasanya dengan memanfaatkan perbendaharaan yang ada, antara lain dengan perubahan-perubahan makna yang mungkin atau dengan menciptakannya kata atau kelompok kata. Baiklah, selanjutnya itu adalah proses terjadinya penamaan. Yang pertama, peniruan bunyi. Ada sejumlah kata yang terbentuk sebagai hasil peniruan bunyi. Kata-kata yang dibentuk berdasarkan tiruan bunyi ini disebut kata peniru bunyi atau onomatope. Contohnya itu kentongan, karena bunyinya tong-tong. Contoh yang kedua itu gemercik air, karena bunyi air kericik-kericik. Dan yang selanjutnya, kucing mengeong, karena bunyinya ngeong-ngeong. Dan yang terakhir, contohnya itu jangkrik, karena bunyinya krik-krik. Proses yang selanjutnya itu penyebutan bagian. Dalam bidang kesusastraan ada istilah prasprototo, yaitu gaya bahasa yang menyebutkan bagian dari suatu benda atau hal, padahal yang dimaksud adalah keseluruhannya. Contoh, kata kepala adalah pada kalimat setiap kepala menerima bantuan Rp1.000, bukanlah dalam arti kepala itu saja, melainkan seluruh orangnya sebagai satu kesatuan. Kebalikan dari prasprototo adalah gaya retorika yang disebut totem protarte, yaitu menyebut keseluruhan untuk sebagaian. Contoh, semua perguruan tinggi ikut dalam lomba baca puisi, padahal dimaksud hanyalah peserta-peserta lomba dari perguruan tinggi tersebut. Selanjutnya, proses penyebutan sifat khas. Penamaan suatu benda berdasarkan sifat khas yang ada pada benda. Orang yang kurus disebut si cungkring, orang yang tinggi disebut si jangku, orang yang dahinya lebar disebut si jenong, orang yang badannya kerdil disebut si boncel, dan yang terakhir, orang yang suka berpetualang disebut si bolang. Proses penamaan selanjutnya yaitu penyebut, penemu, dan pembuat. Penamaan berdasarkan penemunya atau nama pembuatannya atau orang atau pabrik. Misalnya, teori Mendel atau rekayasa genetika dikemukakan oleh Mendel. Selanjutnya, hukum Archimedes atau fisika dikemukakan Archimedes. Contoh yang selanjutnya, satuan Fahrenheit ditemukan oleh Daniel Gabriel Fahrenheit. Yang selanjutnya itu kata Lyot, seperti yang terdapat pada nama persahayaan pelayaran seperti Jayakarta, Lyon, dan Rotterdamse. Lyot diturunkan dari nama seseorang penguasa warung kopi di kota London pada abad
yaitu Edward Lyon. Materi selanjutnya itu adalah tempat asal. Sejumlah nama benda dapat ditelusuri berasal dari nama tempat asal benda tersebut. Maju merek Nevada berasal dari daerah Nevada atau USA. Berus dari nama tempat di Sumatera Barat. Selanjutnya, kain damas untuk taplak berasal dari nama kata kota Damaskus. Contoh selanjutnya, buah silawatan berasal dari daerah Himalaya. Baiklah, dan yang terakhir, proses penyebab penamaan adalah bahan. Bahan yang namanya diambil dari nama pokok benda itu. Contohnya, cobek bahan dibuat dari batu. Yang selanjutnya, kalung emas dibuat dari logam emas. Contoh selanjutnya, gelang karet dibuat dari getah karet.